Hai, gue Rizkan Winata dan inilah Jalur Hidayah. Teman-teman, sebenarnya ini adalah episode yang spesial buat gue karena di episode ini gue membagikan kisah pribadi gue sendiri, bagaimana perjalanan iman gue dari Islam terus gue mencari Tuhan dengan di usia yang masih sangat muda, sampai pada akhirnya gue menemukan titik kembali lagi ke Islam. Dan ini adalah sebuah perjalanan panjang, cukup melelahkan buat gue, namun gue mendapat banyak pelajaran. So, buat kalian yang baru nonton part kedua ini, kalian bisa nonton part pertama dulu. Part satunya sudah ada di YouTube, sudah gue upload. Silahkan kalian nonton dulu. Kalian bisa subscribe dulu, like, comment, and bagikan cerita ini ke orang lain. Mungkin dari video ini mereka bisa menemukan titik balik mereka ataupun bisa mengambil pelajaran yang terbaik dari apa yang gue bagikan di sini. So, buat kalian nonton sampai selesai. Thank you. Oke, mungkin teman-teman nanya, kenapa kemudian akhirnya gue memutuskan hari Minggu pagi itu datang ke gereja. Jadi setelah gue nonton nonton TV hari Sabtu sore itu, Pendeta Gilbert sedang khutbah. Jadi hari Minggu itu seperti kayak gue dapat satu momen dimana gue pengen banget gitu ke gereja, pengen banget gue cari tahu tentang Kristen, tentang ajaran saudara-saudara kita di Kristen. Akhirnya gue mutusin untuk datang ke salah satu gereja, yaitu karena gue cuman taunya gereja itu yang ada di depan masjid. Gue cuman taunya itu dan gue putusin pagi-pagi itu 7:30 ke sana. Apa yang terjadi, teman-teman? Setelah gue tiba di depan gerejanya, ada rasa ketakutan tersendiri buat gue untuk masuk ke dalam. Gue takut nanti gue ditanya-tanya gue siapa, kemudian mereka mau lihat KTP gue dan lain-lain sebagainya. Itu ketakutan gue. Gue takutnya dibilang teroris karena memang kondisinya umat Kristen di kota Gorontalo itu sangat minoritas, sangat sedikit. Dan apalagi KTP gue saat itu masih KTP seorang Muslim, dan itu yang gue takutin. Tapi ada satu perasaan besar yang bilang, udahlah lo nggak usah takut. Ada keyakinan di dalam hati gue yang bilang, yang ngeyakinin gue untuk nggak mungkin itu terjadi. Ya udah, lo masuk ke dalam, nggak akan terjadi apa-apa. Dan itu yang gue putusin. Akhirnya gue masuk ke dalam. Sampai gue masuk ke dalam itu, gue ketemu orang-orang yang gue rasa sangat friendly, ramah banget. Di depan kita ditungguin, diucapin selamat pagi, selamat datang, dan di situ gue disalamin sama semua orang yang ada di depan pintu masuk gereja. Dan gue disuruh duduk, dan posisi gue duduk waktu itu, gue duduk di paling belakang pojok sebelah kanan. Gue inget banget. Sampai akhirnya ibadah dimulai, kemudian ada nyanyi-nyanyi dan gue bingung itu nyanyiannya apa. Gue cuman ikutan tepuk tangan doang. Sampai pada akhirnya ada satu lagu yang sangat menyentuh batin gue saat itu. Lagunya seperti ini. Dia mengerti, dia peduli keadaan yang kita hadapi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat terjadi. Itu lagu yang sangat berkesan dalam diri gue, dalam batin gue saat itu, yang bikin gue tersentuh. Akhirnya gue bilang, ini gak mungkin kalau ini bukan panggilan. Saat itu ya, gue mikirnya seperti itu. Dan akhirnya gue mendengar khutbah dari pendeta sampai
gue ngikutin ibadah itu pokoknya sampai dengan akhir. Dan setelah di akhir khutbah, setelah akhir ibadah, gue beranikan diri saat itu gue sampein ke pendeta yang khutbah tadi. Gue bilang, selamat siang Pak, saya seorang muslim dan saya baru pertama kali ke gereja dan saya ingin belajar lebih dalam tentang Kristen. Itu gue beranikan diri gue sampein ke pendeta saat itu. Dan pendetanya yang ceramah saat itu welcome banget. Dia bilang, mohon maaf, dia bilang selamat datang, mohon maaf saya bukan gembala di sini, nanti silahkan ketemu dengan gembalanya. Dan saat itu gue diantar sampai ke gembala yang ada di maksudnya pimpinan gereja yang ada di situ. Gue dikenalin dan gue dikenalin ke pendetanya, ke pendeta yang punya gereja itu, kemudian ke seluruh pengurus yang saat itu masih ada. Dan gue kayak terharu banget, sebegitu care-nya mereka ke gue yang gue rasain. Di hari itu pendeta cuma bilang, kalau kamu ini adalah panggilan dari Tuhan, kamu datang aja dulu ke gereja, kamu belajar lebih banyak. Dan gue masih ingat ada satu pengurus gereja saat itu, Pak, yang bisa dibilang orang tua gue saat itu ya, karena dia begitu care, dia begitu peduli, dia ngajak gue ketemuan, dia ngajak gue kayak ngajarin banyak hal ke gue. Sampai di satu titik gue bener-bener mutusin gue pengen pindah agama saat itu. Di titik itulah Pak, banyak sekali membantu gue dalam pelajaran. Dan sampai di satu titik gue diminta sama pengurus gereja saat itu untuk meninggalkan Gorontalo menuju ke salah satu daerah di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Luwuk. Gue harus hijrah ke Luwuk dan diminta untuk pembaptisannya di sana. Dan gue kayak, ya udahlah, gue iya aja, ini kan demi kebaikan gue saat itu. Gue mikirnya seperti itu. Dan gue senang banget karena mereka begitu care. Gue berangkat, dan perjalanan dari Gorontalo ke Luwuk itu 1 malam. Jadi kayak gue berangkat sore, sampainya besok pagi. Dan itu gue diantar oleh beberapa rekannya. Gue ingat banget, mereka care banget. Pokoknya intinya yang bikin terharu gue itu mereka care banget. Kemudian kayak mereka bilang, kalau lo butuh apa-apa kabarin kita nggak akan ninggalin lu. Dan dalam perjalanan iman itu lo nggak sendirian, lo akan ketemu banyak orang yang peduli dengan lo. Lo percaya sama kita, lo percaya dengan Tuhan lo sekarang, dan lo akan berhasil, kata Pak Edi seperti itu. Lo nggak usah khawatir tentang kerisauan apapun yang lo rasain tentang dunia ini, tentang kepahitan di dunia, karena nanti Tuhan akan balas semuanya. Dan malam itu setibanya gue di kapal, gue hanya termenung. Gue lihat air di lautan itu, gue kayak termenung aja. Gue kayak ngerasain perjalanan hidup gue di umur 22 tahun ini cukup berat menurut gue ya, cukup sulit. Dan lagi-lagi gue ingat dengan kata, nggak ada yang mustahil. Lo sedang dijaga sama Tuhan. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tapi akhirnya sangat indah. Gue ingat banget kata-kata itu. Sampai tiba gue di Luwuk, waktu itu gue ke salah satu gereja yang menjadi partner gereja dari teman-teman saudara-saudara gue di Gorontalo. Di gereja ini gue ketemu dengan pendetanya yang juga ramah banget. Gue sebut namanya Pak Pendeta itu baik banget. Dia bilang, kalau lo butuh apa-apa kabarin Bapak, anggap
bapak ini sebagai bapak kandung kamu, kalau ada masalah apa-apa cerita aja. Namun jadi gue kan lagi di kota lu, gue nyampenya di kota lu. Nah, sementara perjalanan gue belum nyampe ke situ, itu baru kayak tempat transit gue, dan gue harus ke salah satu pulau lagi dari lu. Gue harus nyebrang lagi 2 pulau buat nyampe ke tempat yang jadi apa ya, kayak arahan dari pendeta yang ada di Gorontalo. Nah, itu perjalanan gue 2 hari, gue baru nyampe ke lokasi atau pulau yang dimana gue ditunjuk untuk nanti gue dibaptis di sana. Dan gue itu di Kota Luwuk itu ada 2 malam gue nginap di tempat itu. 3 malam, karena memang untuk menuju ke pulau salah satu pulau di Luwuk itu namanya Pulau Peling. Gue diminta untuk stay di sana di Pulau Peling. Nah, nunggu ke Pulau Peling itu kapalnya nunggu jadwalnya 3 hari baru ada kapal. Jadi kapal menuju ke Pulau Peling itu nggak tiap hari ada. Nah, saat itu gue harus nunggu 3 hari. Nah, selama masa transit gue ini, gue nunggu 3 hari itu, gue banyak diperbantukan di gereja yang di Kota Luwuk ini. Nah, gue kayak ikut kegiatan-kegiatan belajar di situ, kemudian gue bantu-bantu di gereja itulah, sampai akhirnya ibu dari bapak pendeta yang ada di gereja di Luwuk ini senang banget sama gue. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku panggilnya nenek ini maunya gue yang bantuin dia. Si Arif mana? Aku pengennya dia yang bantu gitu loh. Dan akhirnya gue dekat banget sama si nenek itu, dan kayak si nenek tuh nggak mau lepasin gue buat pindah ke Pulau Peling itu. Saya bilang nggak bisa nih, karena saya harus ada program buat ikut TC, namanya TC Training Center untuk persiapan sekolah Alkitab. Jadi kayak nenek tuh bilang, udah kamu TC di sini aja, kan saya juga anak saya gembala di sini. Kayak artinya gue rasa Tuhan ngirim banyak orang ke gue yang baik banget. Itu yang gue rasain. Mau nggak mau gue harus ngikutin arahan dari pendeta gue yang di Gorontalo, pengurus gereja yang di Gorontalo. Tiba hari dimana gue harus pergi ke Pulau Peling. Waktu itu gue diantar sama salah satu pekerja yang ada di gereja di Luwuk untuk diantar ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu lo bayangin ya, teman-teman bayangin, dari satu pulau, dari kota Luwuk terus gue nyebrang ke satu pulau, dan satu pulau lagi baru nyampe ke Pulau Peling. Dan gue selama perjalanan 1 malam itu gue bingung, karena kapal ke Pulau Peling itu baru ada besok jam 10 pagi. Nah, gue harus transit, sementara kapal ini sampai ke salah satu pulau sebut aja dia Pulau Komba itu. Gue nyampenya jam 1 malam. Gue berangkat sore, nyampe sana jam 1 malam. Nah, gue bingung dong, gue mau nginep di mana. Tapi lo lihat, ada gue dikirim orang yang begitu baik. Dan teman-teman bayangin, gue kayak dikirim orang ya yang jadi superhero gue malam itu, yang nawarin tempat buat gue tinggal untuk transit 1 malam menuju ke Pulau Peling. Nah, awalnya gue ngobrol sama mas itu, sama si mas ini. Masnya seumuran dengan gue waktu itu, dia bilang. Dan waktu itu gue nggak bilang gue mau baptis di sana, gue nggak cerita sedalam itu. Gue cuma bilang gue lagi diutus buat ke Pulau Peling. Dan gue bingung, gue nggak bilang gue bingung sih, cuman kayak gue nanya ke dia, kira-kira kapal ke Pulau Peling itu jam berapa ya? Dia bilang, oh nggak ada, kapal ke Pulau Peling itu ada besok jam 10 siang, jam 10 pagi maksud dia. Dan di situ gue bilang, terus di pelabuhan ada penginapan nggak? Gue nanya kayak, nggak ada sih. Ya kalau lu mau, dia bilang pakai bahasa sana, kalau Ngana mau, ya udah Ngana ikut kita aja ke rumahnya aku, katanya dia. Terus kayak gue kayak bengong gitu, kayak
Tuhan banyak banget orang baik yang mau kasih ke gue gitu loh. Dan gue bilang, oh serius nih? Gue bilang serius, nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, ya udah nginep aja. Kan lo mau nginep di mana katanya? Di situ tuh serem banget tempatnya. Dia udah nakut-nakutin gitu deh pokoknya. Tempatnya itu serem banget. Terus dan pasti banyak orang nakal kata dia. Kayak banyak penjahat gitu, dia udah bilang gitu. Udah lu nginep di rumah aja, besok baru gue anterin ke pelabuhan lagi buat nyambung kapal. Teman-teman ingat, itu bulan puasa, gue ingat banget itu bulan Ramadan. Gue ketemu orang baik banget dan kayak gue terharu banget kok Tuhan bisa ngirim gue banyak banget, ngirim orang baik. Sekali lagi gue bener-bener dalam perjalanan tuh terharu banget gitu. Sampai gue dikasih makan pas nyampe di pelabuhan nih, kita dijemput pakai becak. Terus nyampe rumah kita disuruh makan, disiapin makan, tinggal di kamar bareng dia. Dan ya gue terharu, maksudnya dalam perjalanan itu gue bener-bener terharu kayak ya udahlah, ya Tuhan baik kata gue. Gue langsung bilang ini luar biasa, gue dapat banyak banget kemudahan, dapat banyak banget orang yang baik yang Tuhan kirim ke gue. Dan Pak bilang itu baru sebagian kecil buah kebaikan yang Tuhan kasih kita. Dan di situ gue cuma merenung aja. Gue merenung sampai gue bilang gue nggak bisa ngomong. Dan akhirnya setelah nyampe di pelabuhan, kita dijemput sama saudaranya. Gue nginep di situ karena gue udah capek banget karena perjalanan di kapalnya kan ombaknya kenceng. Dan itu gue kayak udah mumet banget kepala gue pengen tidur. Dan besok paginya gue bangun, gue siap-siap, ternyata kapalnya adanya jam 12 siang. Akhirnya gue diantar ke pelabuhan lagi sama temen gue lupa namanya siapa ya. Gue lagi cari tahu namanya, gue lupa banget, sumpah gue lupa banget. Tapi gue ingat muka, gue ingat orangnya, orang baik itu gue ingat. Akhirnya paginya jam 11 itu gue diantar, setengah 11 gue diantar ke pelabuhan. Nyampe pelabuhan, ternyata kapal yang gue pakai tuh kapalnya kecil banget. Dan gue kayak takut gitu, kayak gue mikirin lagi ngayal tentang kejadian orang-orang yang tenggelam di laut dan gitu. Kayak gue udah takut banget kan. Sampai yang akhirnya perjalanan itu kan 4 jam. Kayak bete banget, nggak bisa ngapa-ngapain, harus duduk satu arah doang kayak ke depan. Dan ya udah deh, gue nikmatin perjalanan itu sambil gue kayak bersuka cita gitu. Nggak lama kemudian akhirnya gue nyampe ke Pulau Peling. Oke, jadi setibanya gue di pelabuhan kan gue langsung dijemput sama pendeta, gue ingat namanya. Nah begitu gue nyampe, gue pikir udah dong mungkin sekitar 1 kilo atau 2 kilo dari pelabuhan kan rumahnya. Ternyata enggak guys, gue harus nyambung pakai motor. Itu ada kurang lebih 2 jaman dari pelabuhan kecil menuju ke rumahnya. Itu bener-bener kayak gue lewatin tuh kayak hutan semuanya, sepi banget. Dan pas nyampe tuh bener-bener kayak gue lagi diasingkan gitu kan. Kayak gue lagi diasingin di satu tempat yang di situ cuman ada beberapa kakak aja, nggak banyak. Dan gue kaget, kayak gue yang biasa di tempat yang hedon, yang biasa di tempat yang rame, kayak dalam batin gue kayak bilang kayak masih belum bisa nerima gitu keadaan kayak gini. Tapi mau gimana lagi ya, namanya gue lagi ikut Tuhan saat itu ya. Gue bilang ya udahlah, gimana ya, gue mau ikut kata Tuhan aja lah. Kayak gue udah pasrah banget, karena benar-benar yang gue cari saat itu kan gue mau nyari Tuhan. Ya mungkin
ini adalah bagian proses yang harus gue lalui, kata gue nyampe di rumahnya dan kayak gimana ya, gerejanya tuh kecil banget, dibangunnya cuma dari papan, bawahnya itu masih tanah, kayak rumahnya juga kayak gitu masih tanah, dan gue harus bener-bener harus menerima ini gitu loh. Dan disitu gue cuma bilang, Tuhan, gue harus bisa melewati masa-masa ini Tuhan, dan gue yakin ada Engkau Tuhan di sini. Yaudah, gue disuruh masuk, gue disuruh makan, gue udah disiapin makanan banyak banget. Kayak gue bilang, pendeta kenapa sih repot-repot kayak gini? Nggak apa-apa, kita bilang kita senang kedatangan brother ke sini, bro datang ke sini tuh kita seneng banget. Dan gue dimasakin ikan yang banyak, ada indomie, gue ingat banget, ada telur, dan gue disuruh makan. Dan ada 2 kakak kepala keluarga yang bener-bener lagi nungguin gue pengen dengar cerita dari gue, perjalanan iman gue. Karena gue lapar waktu itu, gue makan dulu. Gue cuma naruh tas, gue masuk ke dalam rumah, gue speechless karena di dalam tuh kayak pas gue masuk dalam tuh kayak gue lihat lantainya masih tanah, kemudian atasnya langsung kena genteng gitu kan, langsung nyambung ke genteng, nggak ada lagi ceiling tuh nggak ada, terus temboknya tuh kayak dari papan. Dan gue bener-bener, Tuhan, gue harus menerima ini, gue yakin ini adalah jalan. Gue masuk ke dalam rumah tuh, gue duduk, langsung disuruh makan karena makanannya udah banyak banget yang gue bilang tadi. Gue makan karena gue lapar banget, gue makan lahap banget. Ya gue makan nasi, ikan, ada sambal, gue makan pakai tangan waktu itu. Gue ingat karena benar-benar gue udah lapar banget. Dan kayak gue bilang tadi, ada 2 kakak pendeta juga pengen dengar cerita gue. Abis makan ya udah kita ngobrol santai dengan pendeta. Kayak gue diminta untuk, bukan diminta sih, mereka pengen dengar gue berbagi kesaksian dengan mereka. Ya udah gue ceritain bagaimana awal mula gue ikut Yesus, gue bilang saat itu. Ini versi gue yang pengalaman gue, bagaimana gue mengikuti alur bertemu dengan Tuhan. Sampai suatu hari tibalah dimana saat gue harus dibaptis. Nah jadi pendeta udah bilang nanti gue dibaptisnya di di saat acara KKR. KKR tuh kayak kegiatan keluarga gitulah, kegiatan lah, pokoknya ada kegiatan namanya KKR. Nah gue rencananya dibaptis di situ. Dan saat gue dibaptis, gue ingat banget gue dicelupin di kolam, dan kayak gue gemeter banget. Gue bilang ini antara perjalanan hidup gue yang gue harus bener-bener kayak ini kan pindah agama loh, bukan satu hal yang main-main menurut gue saat itu. Dan gue bener-bener khusyuk banget gue ngikutin arahan dari pendeta yang mau baptisin gue. Di situ gue nangis saat gue dicelupin ke air. Gue nangis, gue bilang, Tuhan, gue jauh dari keluarga gue jauh dari orang-orang yang selama ini gue sayangin, gue jauh. Dan gue dapat keluarga baru, orang-orang yang benar-benar sayang sama gue, kayak sama gue. Di situ gue nangis. Pendeta dan ibu pendeta gue peluk setelah gue celupin, dan mereka bilang, kami bagian dari keluarga kamu saat ini. Kalau ada apa-apa kamu cerita ke kami. Kami ada sukacita, tapi di dalam batin gue nangis. Kayak gue bilang, kenapa gue di saat seperti ini gue sendiri gitu loh. Setelah itu udah selesai. Setelah baptisan kita pulang, karena acara baptisan itu adalah acara terakhir di KKR. Jadi baptisnya dibikin terakhir. Sebelumnya kan ada acara makan-makan, terus ada acara rohani, ada acara penyampaian khutbah dari pendeta gitu kan.
Dan yang ikut nggak cuman dari gereja gue, ada dari beberapa jemaat juga ikut, dari beberapa gereja, persatuan gereja juga ikut di situ. Singkat cerita, malam itu juga kita pulang ke salah satu rumah karena tempat pelaksanaan KKR itu lumayan jauh ya, ada 1 jaman perjalanan menuju ke tempat KKR, dan kita nginep di salah satu rumah dari teman pendeta. Singkat cerita, saat itu gue nggak lama ya di Lubuk, di rumah pendeta Darsen tuh ada seminggu. Habis itu gue balik ke Luwu Kota. Di Luwu Kota gue pelayanan TC 1 bulan, dan setelah itu gue dapat kabar dari Gorontalo yang